Jadi ketika ada luka, nanti si sporanya itu masuk ke situ, nanti dia akan membentuk suatu kayak luka berwarna kemerahan, tengahnya hitam, nekrosis atau kehitaman itu. Nah, kalau dia sudah ketambahan oleh bakteri Staphylococcus aureus, dia nanti bisa ada nanah. Dan itu dia khasnya mengeluarkan toksin yang letal atau bisa bikin meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sehat semua. Semoga sobat sehat dalam keadaan sehat ya, dan juga berbahagia dalam podcast Klinik Arda Sehat untuk semua. Bertemu lagi bersama saya Salsa. Tentunya saya di sini tidak sendirian ya sobat sehat. Di podcast sebelumnya pasti saya ditemani oleh dokter kita, Dokter Fatia. Halo Dok, semua. apa kabar? Sehat. Apa kabar Mbak Salsa? Juga dokter, kita udah lama gak bercuap-cuap. Sekarang saya sudah ngos-ngosan ya dok, jadi kita santai aja. Oke, pada kali ini Dok, kita mau bahas tema yang cukup populer ya, lagi hits banget nih. Apalagi kemarin nggak jauh dari Hari Raya Idul Fitri ya, Idul Adha. Nah, ini itu ada di wilayah Jogja ya Dok, masih Jogja ya. Yaitu lagi-lagi di Gunung Kidul. Ada namanya penyakit sapi gila. Wow, ada ya. Sapi menjadi gila, ternyata bukan kita aja yang gila, manusia yang gila ya. Tapi hewan juga bisa jadi gila. Apakah itu? Nah, yang lagi heboh adalah adanya bakteri antraks ya, penyakit yang disebut antraks, di mana kemarin nih di Gunung Kidul tepatnya ya, bertepatan dengan hari Idul Adha, nggak jauh dari situ ada ditemukan 85 sapi ya dok ya? 85 orang. 85 orang. Di antaranya 3 itu meninggal. Suspeknya adalah karena si antraks tersebut. Udah nggak suspek lagi sih, udah antraks sekarang. Udah fix ya. Nah itu dok, antraks itu apa sih, kok bisa sampai bikin sapi ini menjadi gila gitu dok? Apa sih? Oke, jadi antraks itu nama penyakit ya Mbak ya. Itu dari Bacillus anthracis, yaitu dia suatu bakteri, kalau nggak salah gram positif ya. Dia itu bakteri yang dapat membentuk endospora. Spora itu kayak tameng, kayak Marvel itu dia punya perisai gitu loh. Cuman itu menutupin di seluruh tubuhnya dia. Nah, itu disebabkan oleh Bacillus anthracis yang bakterinya sendiri itu terutama ketika dia dalam bentuk spora itu bisa bertahan sampai puluhan tahun, bahkan sampai 40 tahun di udara sekitar. Di tanah ya, terutama di tanah ya. Dan ketika dia masuk ke tubuh si hostnya, kayak misalnya manusia atau hewan, itu dia bisa membentuk spora yang which is dipanaskan sampai 1 jam sampai suhu 40 lebih aja itu masih belum mati gitu. Wow, mungkin itu yang bikin lagi-lagi ditemukan kali ya dok ya, lagi-lagi ditemukan di wilayah yang sama, karena sampai 40 tahun masih tetap ada di situ ya. Wow, lebih berat daripada COVID dong ya. Nah, sebenarnya iya, cuman kan karena COVID penyakit baru ya, jadi orang bingung sebenarnya ini lebih parah sih. Dan antraks itu kan dan tadi kan bahas Gunung Kidul ya Mbak ya gitu. Gunung Kidul itu kan daerah endemis itu dalam artian kayak misalnya di Maluku, di Papua itu daerah endemis malaria. Di suatu tempat tersebut itu ada penyakit tertentu kayak gitu. Berarti itu endemisnya di situ. Dan biasanya kalau di daerah endemis dan ada hewan ternak yang dicurigai meninggal, itu hewan ternak sekitar itu nggak boleh keluar daerah itu gitu. Gitu. Jadi cukup menjadi pusat perhatian juga ya dok ya, terutama pada khususnya jalur ekonomi ya berarti kan ya. Khususnya jalur ekonomi, penjual ternaknya itu ya. Penjual ternaknya juga ini harus menjadi perhatian kita semua ya, khusus betul. Ya bagaimana cara menangani supaya tidak tersebar luas benar. Jadi bisa kita tangani di wilayah itu saja gitu ya, nggak nyebar. Terus gejalanya apa tuh dok? Nah itu kan tadi itu ya, jadi bakterinya itu terutama ada di hewan ternak gitu ya. Jadi kalau di hewan ternak itu dia
penyebarannya itu dari bisa hewan ternak atau hewan ternak ke manusia. Itu namanya penyakit zoonosis. Penyakit yang disebabkan atau ditularkan oleh hewan. Itu bisa melalui 3 cara penyebarannya dulu ya Mbak ya. Jadi bisa melalui sentuhan langsung. Jadi ketika ada luka, nanti si sporanya itu masuk ke situ, nanti dia akan membentuk suatu kayak luka berwarna kemerahan, tengahnya hitam, nekrosis atau kehitaman itu. Nah, kalau dia sudah ketambahan oleh bakteri Staphylococcus aureus, dia nanti bisa ada nanah. Dan itu dia khasnya mengeluarkan toksin yang letal atau bisa bikin meninggal, dan juga edem atau bisa bikin bengkak. Jadi nanti khasnya kalau yang penularannya lewat tadi ya lewat sentuhan atau lewat kulit yang paling banyak nih ya, itu dia akan ada luka soliter tunggal, terus pinggir-pinggirnya kemerahan bengkak, terus tengahnya ada hitam. Nanti mungkin Mas Fian bisa ditambahkan gambarnya Mas Fian ya di YouTube gitu. Terus nanti di sekitarnya ada pembuluh limfe apa ya? Pembuluh. Waduh, keluar Jawane iki. Iya. Pembuluh limfa nodi itu dia akan membesar. Jadi akan ada gerenjalan-gerenjalan, misal di sini atau di kelek itu. Kayak kalau orang-orang bilang tuh uratnya metu. Iya, kayak gitu. Uratnya metu gitu. Itu sebenarnya pembuluh limfa nodi itu membesar. Demam, biasanya masa inkubasi atau penularannya itu 1 sampai 3 hari. Pada manusia ini ya. Pada manusia. Terus nanti setelah 24 jam baru ada demam. Kalau berlanjut itu bisa sampai ke meningitis. Makanya yang di case-nya yang kemarin meninggal itu ya bisa sampai meninggal itu. Terus yang kedua penularannya itu yang kedua tersering adalah pencernaan. Nah, ini yang case-nya kemarin di Gunung Kidul itu Mbak, di desa Semanu, dusun Semanu itu ada tradisi namanya pura atau apa ya? Bagi-bagi hewan yang sudah mati tuh ya? Iya, hewan yang mau mati atau yang sakit itu disembelih, terus dibagiin yang parahnya itu kan dibagiin ke tetangga ya. Tetangga senang-senang aja ya dikasih ya. Bener-bener. Iya itu yang kemarin itu kan ya bagi-bagi. Salah satu tradisi adalah membagi-bagi hewan yang sakit. Atau bahkan yang parahnya lagi yang kemarin itu tuh ada satu hewan yang sudah mati Mbak, sama tim SAR-nya itu sudah dikubur sesuai protokol. Hewan ternak yang sakit itu digali, terus disembelih, terus dibagi-bagi lah yola. Ya sih, sebenarnya ini kembali lagi ke tradisi ya Dok ya. Jadi memang ada beberapa tradisi yang mungkin harus kita jaga dan harus kita evaluasi nih, perlu dipertahankan atau enggak ya gitu. Lah yo piye lo, panganan daging yang enggak seger aja kita udah jijik, apalagi itu udah mati, nggak jelas, tiba-tiba mendadak karena penyakit, udah jelas-jelas sama pemerintah sama Dinkes kehewanan itu udah dikurbun protokol tertentu lah, yo kok digali gitu loh. Iya. Kan sarang penyakit ya. Iya benar, udah digali, dan itu pun seperti yang tadi kita ketahui ya Dok ya, bahwa bakterinya itu tidak akan hilang sampai 40 tahun. Digodok pun masih ada. Otomatis kan bakterinya di tanah ya, di tanah itu ya, otomatis dan kan tanahnya banyak sporanya, banyak sporanya ya, otomatis. Dan itu kan orang kan habis Lebaran haji atau habis Idul Adha itu kan masaknya sate ya, nggak direbus ya, yang setengah mateng gitu ya, gitu. Dan ya itu terus habis itu lewat pencernaan itu yang kayak gitu tuh, lewat pencernaan masuk ke sistem pencernaan, sama nanti dia inkubasinya juga 1 sampai 3 hari itu biasanya. Setelah itu nanti dia ada gejala ringan sampai berat. Ya Mbak bayangin aja, sekarang pencernaan kita asam lambung misal makan kepedesan aja sakit toh. Iya betul. Nah itu dibikin ulkus, dibikin luka yang sampai borok hitam kayak gitu. Jadi kan lambungnya bisa diare, mual, muntah, pegel-pegel, demam. Gejalanya sebenarnya nggak terlalu khas, cuman kadang yang paling parah itu diare agak kehitaman itu sampai shock atau kehabisan cairan. Diare kehitaman itu mungkin karena adanya darah ya Dok ya di dalam salurannya ya, saluran Dok, cerna. Terus kalau di sapi itu biasanya ya sapinya, kalau yang ciri-ciri sakit itu sapinya demam sampai 42 derajat ya. Kalau sapi kan memang agak lebih tinggi. Terus sapinya itu edan. Gila itu. Apakah sampai yang kayak ngeluarin air liur gitu-gitu? Enggak, kalau itu rabies. Dia kayak beda ya. pusing gitu.
terus sapinya ngelentruk gitu kayak males, habis itu sapinya ada lebam-lebam di tubuhnya, bengkak terutama di leher. Sapinya juga bengkak-bengkak Mbak, ada luka-luka juga di kulit kalau yang penularannya kulit gitu. Terus mohon maaf kemaluan sapinya itu dia akan keluar terus gitu. Oke. Itu untuk yang cowok ya, sapi cowok ya. Ya cowok. Nah itu sebenarnya bisa nular cowok cewek ya sapi, tapi nggak nular sapi doang, nular kuda, babi, kambing itu juga bisa. Hewan ternak kucing dong. Kucing bisa, cuman case-nya jarang karena kucing kan rumahan ya. Burung bisa gitu. Biasanya kan penularannya karena sapi atau kalau hewan karnivora itu dia sama-sama makan daging. Tapi kalau hewan herbivora itu dari rumput, dari kotorannya kan ada, dari tanah gitu Mbak gitu. Nah ya itu kayak gitu, terus manusia makan daging itu jadilah dia perdarahan, tadi kehabisan cairan atau yang paling parah ya sporanya udah sampai mana-mana sampai otak gitu. Aduh, terus meningitis. Gimana nih dok? Kita kan nggak tahu nih, misalnya untuk orang selain kita harus memperkuat khususnya pada tenaga kesehatan ya, memperkuat untuk satu lagi Mbak, ada lagi apa tuh, pernafasan, dihirup. Sporanya itu masih bisa dihirup juga. Aduh, lebih ini ya, kompleks ya dok ya, kan kayak TBC juga hirup. Iya, TBC hirup. Ini kalau itu hirup spora dari tanah tuh bisa kehirup juga, atau kita deket-deket hewan sapi yang sakit terus dia bersin hacing gitu kan, kehirup juga. Itu nanti di pernafasan itu biasanya batuk darah, demam gitu, nafasnya sesek, terus sesek ya udah hipoksia gitu. Ini padahal bakterinya sudah lama ya dok ya, maksudnya termasuknya dari tahun 1800 sih udah lama. Kan udah lama ya, cuman ternyata kalau kita lihat ngeri sekali perkembangannya, makin lama makin ini ya, bakteri itu ya makin pesat ya ternyata ya, menyesuaikan kayaknya dengan teknologi karena kita. Kan climate change ya, jadi kayak perubahan iklim juga gitu. Jadi harus kita perhatikan nih dok. Nah salah satu tadi dok, selain kan ada pemerintah pasti mereka sudah menjalankan program-program untuk promosi kesehatan ke sana ya dok ya pastinya ya. Nah kalau dari kitanya nih yang sebagai warga lokal gitu, warga lokal khususnya di daerah Gunung Kidul tersebut, pencegahan apa sih yang paling utama harus kita lakukan? Sedangkan misalnya udah terlanjur nih kayak kemarin udah terlanjur ada bakterinya ngumpul di situ tuh, terus gimana dong ini paling tidak yang belum terpapar harus seperti apa gitu. Ya yang pertama kalau punya ternak itu ya harus selalu rajin divaksin, dibersihkan gitu. Dan pun kalau misalnya ternaknya sakit itu ya dihindarin, diperiksakan ke dokter. Kalau perlu, kalau kayak kasusnya Gunung Kidul kan banyak ternak yang sakit tuh, ya harus didatangkan dinas gitu, dicek apakah sakitnya aneh atau tidak, diambil spesimennya dari pup, dari tanahnya. Kalau yang kasus kemarin dikubur terus dibagi-bagikan itu udah tidak ada bangkainya ya, jadi yang diambil itu tanahnya, ternyata ditemukan sporanya itu gitu. Terus pakai APD ya kalau kita punya ternak yang sakit gitu. Kalau misalnya nggak berani ya kita undang ahlinya saja gitu. Terus jangan dekat-dekat juga, terutama tadi ya bisa ditularkan pernafasan gitu. Dan jangan makan daging yang tidak segar atau daging dari ternak yang sakit. Udah tahu sakit malah disembelih karena biar nggak eman-eman, kan itu lebih bahaya ke tubuh kita gitu. Jadi mending kalau sakit ya diobatin, kalau nggak bisa diobatin ya diikhlaskan gitu. Terus ada lagi Mbak, yang riskan itu kan nakes yang periksa ternak atau yang punya ternak atau tukang jagalnya gitu ya, itu harus ditelusuri. Dan kalau memang suatu daerah itu ada kematian yang tidak wajar dari ternaknya itu ya si ternak di daerah tersebut tidak boleh keluar gitu. Jadi harus diisolasi. Jangan mentang-mentang wah aku nih nanti ndak keburu mati semua aku jual-jualin, itu namanya zolim. karena ya itu karena harus diisolasi gitu. Lah kalau sudah ada gejalanya apa? Satu, segera ke dokter. Kalau ada gejala-gejala tadi, oh aku habis habis bersentuhan atau makan daging nggak sehat atau bersentuhan daging tidak sehat gitu, segera ke dokter. Dua, jangan self medication, jangan mengentengkan juga.
Ketiga yaitu jangan makan makanan daging yang tidak mateng. Jadi sebenarnya kayak steak itu tuh bagusnya well done ya. Iya, well done. Well done gitu karena mateng gitu kan. Walaupun enak ya medium rare gitu ya. Nah kayak gitu wagyu-wagyuan gitu. Terus ya itu tadi merebus dengan baik. Kan kita kemarin sempat ada pasien yang kayak daging dari kulkas direndam dalam air baru dimasak. Sebenarnya itu nggak baik gitu. Jadi kalau mau masak didiemin saja gitu, didiamkan aja supaya mencair, baru kita cuci terus langsung baru diiris, dan jangan direndam apalagi sampai 1 jam gitu kan, bakterinya banyak kayak gitu sih gitu. Jadi biarkan dia mencair di luar gitu ya. Setelah mencair baru kita potong-potong. Dan biasanya nih ini satu tips lagi nih dok, biasanya kalau habis cuci daging tuh jangan langsung kita konsumsi langsung bersama dengan airnya itu ya. Iya, jadi harus kita ganti dulu, kita bersihkan dulu. Kan itu biasanya banyak busa-busanya, nah biasanya busa-busanya itu tuh yang harus kita bersihkan ya. Baru kita olah lagi. Kalau misalnya dirasa ini kok kayaknya aku masih ragu ya, udah ini ganti lagi aja nggak apa-apa gitu ya. Menghabiskan air nggak apa ya gitu. Karena memang beberapa banyak resep kita nggak tahu daging yang kita beli itu benar-benar sehatkah untuk tubuh kita atau tidak gitu ya. Oke, wow, beberapa tips tadi ya, khususnya untuk warga lokal dan juga kita semua sebelum kalau tadi di warga lokal, kalau misalnya memang sudah punya hewan ternak, apalagi ada kejadian kemarin ya, diharapkan dengan segera gitu ya mengisolasi hewan ternaknya, diperiksakan langsung. Harus rutin sih periksa vaksin itu juga ya. Karena salah satu mata pencaharian juga kan mungkin ya dok ya. Jadi bagaimanapun kita juga harus menjaga kualitas dari apa yang kita mau jual istilahnya gitu. Iya, betul. Dan sebenarnya kalau antraks ditangani dini ya Mbak, memang pengobatannya itu lama ya. Obatnya itu sebenarnya obat-obat simple kayak itu. Atau nanti dikit gitu ya, kayak tit gitu ya Mas Vivian ya. Tapi untuk yang jalur kulit sama jalur pencernaan sama jalur pernafasan itu beda ya obatnya ya. Sama ada ciprofloxacin gitu, itu sebenarnya obat-obat yang banyak tersedia. Jadi kalau ada case sampai kematian dan antraks tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini, sayang sekali gitu. Karena ketika ada kecurigaan gitu, bukan malah direbus tapi harus didisinfeksi itu daging-daging dan lokasinya gitu, lokasi penyembelihan dan sebagainya. Dan ya obat-obatan yang seperti itu tapi harus dikonsumsi dalam jangka waktu lama, bahkan bisa sampai 3 bulan gitu. Karena itu tadi sporanya, tamengnya itu susah untuk dibasmi gitu. Oke, sel darah putih kita aja nggak cukup buat membasmi mereka ya. Betul, karena dia ada 2, jadi ada endotoksin letal dan endotoksin yang edem. Itu salah satunya ada yang melawan si makrofag atau sel darah putih gitu. Oke. Wow, cukup membuat informasi kita bertambah nih ya Sobat Sehat ya, tentang bagaimana cara kita memilih hewan yang baik untuk kita mengolahnya terutama ya, dan juga untuk yang mungkin sedang terisolasi sekarang hewan ternaknya juga segera untuk cepat-cepat memeriksakan, atau yang belum terisolasi juga cepat-cepat untuk memeriksakan hewan ternaknya, memberikan vaksin dan memberikan pelayanan terbaik juga untuk hewan ternaknya ya. Iya betul. Termasuk ya. Gitu sih. Wow, terima kasih banyak dok. Dan ini tadi kan ada perbedaan nih. Tadi kan aku pikir sapi gila itu yang berliur-liur gitu ya. Bukan itu ya. Rabies. Itu rabies. Mungkin next kita akan bahas ya dok ya. Next kita bahas karena case-nya banyak sekarang. Bahkan hewan peliharaan sudah mulai terkena rabies. Wah ya. Oke, di next nih ya teman-teman ya. Mungkin tadi cukup singkat tentang antraks Sobat Sehat. Semoga ini menjadi informasi tambahan dan juga menjadi pengetahuan kita bersama ya. Untuk podcast kita kali ini, terima kasih banyak Dokter Fatia sudah menginformasikan tentang antraks. Sama-sama, semoga bermanfaat. Semoga ya tadi kejadian ini tidak akan berulang lagi, cepat tertangani, kita kembali beraktivitas dan mendapatkan rezeki yang lebih lagi dari ini ya dok ya. Semoga ini warga lokal juga mungkin sedang berpikir keras nih gimana caranya supaya tidak terulang kembali ya. Harus support system bersama sih. Betul. Pemerintah, RT, RW, jangan malah RT-nya nutup-nutupin gitu ya. Benar ya. Jadi benar-benar kita sebagai tenaga kesehatan juga
nantinya akan pasti turut berpartisipasi ya dok ya untuk mencegah terjadinya bakteri antraks ini merajalela di mana-mana. Syukur-syukur tidak endemis lagi ya. Iya betul. Sudah cukup hanya COVID saja. Gunung Kidul itu bagus Mbak. Kita kan sering main ke sana juga. Iya benar. Salah satunya adalah Gunung Kidul itu tempat wisata. Jadi bagaimanapun kita harus menjaga dan melestarikan apa yang ada di sana. Betul. Gitu ya. Dengan dukungan kita dan juga warga lokal dan juga pemerintah, semoga isolasi ini akan berjalan dengan baik. Amin. Dan juga lancar ya dok ya sampai nanti bisa tertangani sampai mereka bisa melakukan aktivitas lagi seperti biasanya. That's true. Gitu. Ini mungkin sekian dokter. Ya, singkat pada jelas. Ya, terima kasih kembali. Dan juga untuk sobat sehat jangan lupa untuk subscribe dan juga follow IG-nya Klinik Arda ya. Nanti ada di bawah ini. Kalau misalnya mau WhatsApp untuk reservasi dokter gitu ya juga bisa nanti ditaruh di bawah sini sama editor kita ya. Tolong ya Mas Fian yang ada di balik layar. Ya dia tidak pernah mau untuk bergabung bersama kita guys. Jadi aku hanya bisa menyebut namanya saja. Oke, terus juga nanti untuk alamat kita juga ada di bawah sini. Dan jangan lupa untuk share dan juga like video-video kita ke sahabat teman-teman sobat sehat, keluarga, pacar, pokoknya semuanya ya. Karena informasi yang kita berikan ini insya Allah bermanfaat untuk sobat sehat semua gitu. Nah sobat sehat seperti biasa, sehat itu hak untuk semua orang. Untuk itu di Klinik Arda, sehat untuk semua. Bye.